Kotong jangan kira bilang orang yang tulis Alkitab ini sama kayak orang yang niut saya. Salam jumpa lagi Bapak Ibu, para pendengar, anak-anak yang Tuhan Yesus sayang. Hari ini kotong mulai di mimbar UBB Gemit. Kotong akan merenungkan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 yang nanti beta baca. Tapi sebelum itu mari kotong minta Roh Kudus pimpin kotong di ini acara supaya semua jalan iko Bapa manis di sorga pun mau. Mari kotong sambayang. Bapa manis di sorga, beri kami rohmu yang kudus Bapa, supaya kami boleh baca kitab suci dan mengartinya agar kami hidup iko Bapa pun perintah dalam kitab suci, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Dia pun terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu dia pun terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia juga ada bikin terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur, dan untuk membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Dia pembahasa Kupang bilang begini. Semua yang ada tertulis di itu tulisan baris itu, yaitu kitab suci, memang Tuhan Allah sendiri yang kasih sang orang tulis dong. Itu tulisan penggunaan dia, ajar orang apa yang betul, kasih tunjuk orang pun salah, hela bawa orang kembali di jalan yang betul, dan didik orang kau hidup hari-hari ikut Tuhan pun mau. Dan begitu, itu tulisan baris itu bisa bikin lengkap Tuhan pun orang, kau biar dong mampu bikin semua kerja yang baik. Bapak Mama yang Tuhan Yesus sayang. Terjemahan baru bilang semua tulisan. Bahasa Kupang dengan bis bilang semua yang tertulis di tulisan berisi atau Alkitab atau kitab suci. Dengan ini maka para penerjemah ini mau kasih tahu kita bahwa yang Paulus maksud dengan semua tulisan yang diilhamkan Allah itu pertama-tama isi Alkitab. Semua yang tertulis di Alkitab itu ilham dari Tuhan Allah. Nah, ilham dari Tuhan Allah itu yang menjadi kitab suci. Tapi waktu Timotius dapat ini surat dari Paulus, perjanjian baru belum ada. Yang ada baru PL saja. Jadi yang dimaksud dengan kitab suci di sini itu PL. Tapi sesudah itu gereja punya perjanjian baru dan PB juga itu gereja percaya itu diilhamkan oleh Allah. Maka kalau kotong bilang semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu berarti semua tulisan yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Mama semua, kalau kotong dengar kata ilham, bilang Tuhan Allah kasih ilham, kotong mesti hati-hati sendiri. Kalau Tuhan Allah yang kasih tahu orang kau tulisin Alkitab yang bilang ilham, kotong jangan kira bilang orang yang tulis Alkitab ini sama kayak orang yang niut saya. Yang orang timur orang biasa bilang kerasukan arwah orang mati. Di niut saya itu, orang yang kena niut saya itu sonde tahu diri, sonde sadar diri.
Itu orang niut saya itu dia omong apa kok, dia tulis apa kok, dia marah kok, dia menyanyi kok, dia ketawa kok, dia menangis kok, dia sone tahu. Nanti habis niut saya baru dia sadar diri, kok tanya dia bilang sonde, son bikin apa-apa, sonde omong apa-apa. Kalau Tuhan Allah kasih ilham atau kasih tahu orang yang tulis, itu orang dong bukan juga orang yang sonde ada kerja. Dong itu bukan duduk tengahnya kok nonton awan berbaris di langit kok atau hitung bintang di langit kok. Tiba-tiba orang dapat ilham. Sonde. Dong itu bukan juga tiap hari duduk bagosip. Tagal sonde ada kerja. Bikin status aneh-aneh di Facebook, kok di WA, kok TikTok, kok sonde. Orang yang Tuhan Allah kasih ilham tuh, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Allah itu baik. Bahwa Tuhan Allah sayang semua orang, dan Tuhan Allah sayang ini bumi. Dan Tuhan Allah mau kok semua orang itu hidup baik, ikut Tuhan Allah pun mau. Orang-orang yang dapat ilham ini, dong bukan cuma percaya sah, tapi dong juga taruh perhatian di manusia pun hidup, manusia pun tanganga, manusia pun harba biruk, manusia pun malas, manusia pun bodoh, dan lain-lain. Ais dong putar otak, dong cari jalan, dong cari pikiran, kok dapat jalan buat bikin baik. Agar semua tingkah laku yang rusak itu, yang harba biruk itu jadi baik. Agar orang bisa hidup baik ikut Tuhan pun mau. Orang bodoh bisa pintar, orang sakit bisa sehat, orang bisa sejahtera. Ais dong bisa hidup bersama di satu masyarakat yang bermutu, masyarakat yang adil, masyarakat yang sejahtera. Tagal itu, orang dong dapat ilham. Ais dong pun pikiran terbuka, dong pun hati terbuka, dong pun mata terbuka, dong dapat lihat apa yang Tuhan Allah mau. Nah itu yang dong tulis, itu yang dong kasih tahu orang, itu yang kotong sebut ilham. Ilham yang Tuhan Allah kasih tahu kau dong dapat itu, dong kasih tahu orang, dong ajar orang, dong togor orang, kau orang dong ikut Tuhan Allah mau. Dong kasih tahu habis, baru dong tulis, India kotong ada kitab suci, tulisan berisi. Nah, kalau kotong ikut ini, maka kalau kotong orang percaya mau dapat ilham, botong mesti belajar kok kerja baik. Bantu bikin baik hidup. Sonde boleh hari-hari cuma duduk tengah ngasa. Sonde ada usaha apa-apa, sonde ada kerja apa-apa, memimpi kok Tuhan Allah kasih ilham kok kaya tak kuju. Miskin mau mati tiba-tiba mimpi dapat ilham kok dapat duit dari mana kok. Pintar tak kuju. Sonde sekolah tiba-tiba mau dapat gelar. Sakit, lapar, kurang makan kok badan sonde sehat. Tanganga-tanganga kok bilang dapat ilham kok badan gemuk tak kuju. Sonde oh. Andia kok orang percaya itu mesti lihat babai dia pun hidup. Dia pun tanah, dia pun masyarakat, ais baca Alkitab, berdoa, baca cerita dengan orang lain tentang Alkitab pun isi, supaya don dapat ilham kau kerja baik, kau hidup jadi lebih baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau ini Alkitab, ini ilham, Tuhan Allah suka sih juga kau tempung di kotempung hati roh barisi. Andia ko roh barisi di kotempung hati itu bikin barisi kotempung hati. Ais kalau kotem baca Alkitab, itu isi kitab yang ilham Tuhan itu masuk di kotempung hati, Roh Kudus ubah jadi ilham. Ilham di kotempung hidup buat bikin kotonju jadi baik. Lalu nanti kotempung hidup ini jadi sama ke pohon yang tumbuh di dekat air, dia hidup garui, daun banyak, batang besar-besar, ranting bagus-bagus, dia berbunga, dia berbuah, buah dong sonne lusuk. Tapi dong tua babai kok, orang dah pelia, orang ke itu kok makan. Nah itu yang kotong pun hidup jadi baik, botong pun
kata-kata jadi baik, botong pun kerja jadi baik. Akhirnya orang lain tiru, orang lain jadi baik. As kotong semua angka puji Tuhan Allah pun nama. Maka kalau orang baca Alkitab, habis dia sudah dapat ilham, dianggap itu tulisan mati, berarti dia sudah baca dengan hati. Dia cuma lihat huruf-huruf sah. Dia sama kayak orang yang nonton film-filmnya lari lewat, habis dia lupa buang. Padahal itu tulisan berisi itu tulisan itu di Alkitab, itu dia hidup. Dia bukan huruf yang mati. Dia ada kuasa. Dia mencipta. Dia bisa bikin apa yang sudah ada itu jadi ada. Dia kasih hidup. Kita lihat di Alkitab itu, ada orang mati, Tuhan Yesus omong sah. Itu omong itu bikin orang jadi hidup. Tulisan berisi di Alkitab itu begitu. Dia hidup dan dia bisa kasih hidup. Dan dia kalau kotong baca, kotong mesti dapat ilham di situ, kotong juga jadi hidup. Kalau malas baca di situ, misalnya Alkitab pikir panjang bilang sekolah di semut dong. Dong soalnya ada kepala desa, soalnya ada kepala dusun, soalnya ada tua adat. Dong rajin kumpul makanan, kau musim hujan semua kelaparan, dong tidur enak-enak makanan. Jadi kalau kau baca bilang belajar di semut, artinya cari inspirasi, cari ilham, kau tiru itu semut. Kotong ini hidup bermasyarakat, ada pun pemimpin, ada pun orang tua, maka kotong sudah atur kau jadi seperti semut. Berarti kotong lebih bodoh dari semut. Semut ada ilham, kau cari makan, kotong tengah kau kelaparan. Padahal kotong yang baca Alkitab, semut sudah baca Alkitab. Kalau kotong putus asa, kotong baca Alkitab. Alkitab itu bikin kotong percaya. Kotong jadi kuat, kotong sudah lemah. Dia kasih harapan. Kalau baca Alkitab dan dapat ilham, kotong juga kena togor. Biar orang sen togor kotong, tapi kotong kena togor. Misalnya suami yang hari-hari tukang mas parak istri. Beta juga kadang-kadang mas parak juga. Mas parak habis dia buta Alkitab, baca Alkitab, bilang, hai suami hendaklah engkau omong lemah lembut dengan lupung bini. Itu bikin kotong dapat ilham. Kalau begitu beta salah mah. Beta kira begitu, suami mesti cari dia pun bini, ada di dapur, kok ada siram bunga, bilang, beta minta maaf tadi beta baca tak salah. Lalu istri bilang, roh apa yang kerja di lubung hati, kok tiba-tiba lupa begini. Itu roh kudus di Alkitab. Beta dapat ilham dari Alkitab dan dari Roh Kudus. Kalau orang suka soalnya sayang dia pun anak minta doa kok beli buku tulis, dia bilang son ada, dia pakai doi kopi manjudi. Lalu marah-marah dia pun anak minta doi, baca Alkitab bilang, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kalau dia baca dengan hati, dengan Roh Kudus, dia dapat ilham. Berarti betul sana boleh tipu buat pun anak. Doi ada, betul sana boleh main judi, sana boleh beli rokok, betul mesti kasih dia. Itu yang bilang, tulisan yang diilhamkan Allah itu, ada pengguna kau togor kotong pun salah-salah, kau kotong berhenti bikin salah. Ais kotong ikut jalan baik. Beta satu cerita waktu beta masih kecil. Biasa kotong hari Senin itu di sekolah itu guru tanya pertama, siapa sana sekolah minggu? Itu yang sana sekolah minggu kena tuki. Tapi kotong dasar anak nakal, kadang-kadang kotong sana sekolah minggu, kotong pergi di hutan. Bermain di sana. Satu kali beta pergi dengan kawan ikut sekolah minggu pulang, beta bapak kerja di tanpa jauh, mau hari dia datang, di rumah ada papan tulis, dia tulis itu Yohanes pasal 15 ayat 6. Yang dia bunyi bilang begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Lalu bapak janji, di orang dan di rumah bilang, kasih tahu saya bilang itu. Kalau dia sonde gereja,
Itu dia sama keranting yang sonde melekat di Tuhan Yesus. Nanti potong buang sendiri, kau kering, kau bakar buang sendiri. Itu hari beta pun taku, beta tobat memang. Beta rajin sekolah minggu. Andia kau beta hafal banyak nat sampai sekarang. Jadi kau baca ulang ini ayat bawae sebelum kau sembahyang. Semua yang ada tulis dalam itu tulisan berisi itu, memang Tuhan Allah sendiri yang kasih sang orang tulis dong. Itu tulisan penggunaan dia, ajar orang apa yang betul, kasih tunjuk orang pun salah, hela bawa orang kembali ikut jalan yang betul, dan didik orang kau hidup hari-hari ikut Tuhan pun mau. Dan begitu, itu tulisan berisi itu, bisa bikin lengkap Tuhan pun orang kau, biar dong mampu bikin semua kerja yang baik. Amin. Mari kotong sembahyang. Terima kasih Bapa. Beri rohmu Bapa, buka kotong pun hati. Supaya tiap kali kotong baca Alkitab sebagai ilham dari Bapa di sorga, kotong juga dapat ilham di kotong pun hati. Kotong bikin lurus kotong pun salah dong. Setengah buang botong pun sonde baik dong, dan berusaha untuk hidup baik di kotong pun diri, di kotong pun rumah tangga, di gereja, di masyarakat, supaya Tuhan pun nama dapat puji. Amin.